Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin at-tahirina min abna'i Fatimah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah makana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang kita hormati dan kita sayangi dan kita cintai tentunya para orang tua kita yang hadir. Kita doakan mudah-mudahan mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat. Para tuan guru, para asatiz, para ustaz, juga pengurus daripada Musholla Al-Abrar beserta jajarannya, mudah-mudahan ditambah-tambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga wasilah saya bisa sampai ke sini akhina mukhlis bersama Biker Subuhan, ya. Keren namanya nih. Yang mana mudah-mudahan apa yang ditargetkan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Bapak Ibu jamaah salat subuh Musholla Al-Abrar yang kita cintai ini, mudah-mudahan pada hari ini, pada pagi ini kita berharap semuanya kita mendapatkan limpahan rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan harapan kita, tentunya saya bersyukur kepada Allah. Kita dari Tembilahan itu sekitar jam 9 kurang. Ya, biasanya sampai sini biasanya jam 2 atau jam 3 udah sampai biasanya. Tapi karena tadi antara mati dengan hidup kayaknya. Karena di kanan kiri ada air, ya. Di kanan kiri banyak mobil yang tenggelam. Ya, kita hanya tawakal Allah. Dan saya selalu berharap mudah-mudahan jikalau Allah berkenan menyampaikan kita di sini, dan alhamdulillah sampai Pekanbaru pas kita jam berapa tadi? Jam 4 ya. Ya, 4.30 ya. Pas 4.30 dan alhamdulillah sempat sahur. Itu adalah bagian nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Terkadang kemauan kita berbeda dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang pasnya begini, manusia boleh berencana tapi yang nentuin Allah. Alhamdulillah ketentuan Allah bisa sampai ke sini. Walaupun saya belum sempat rehat, tapi alhamdulillah setelah sampai ke sini mudah-mudahan apa yang kita hajatkan, kita harapkan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur kepada Allah waktu di bulan Rajab semuanya kita hampir di dalam salat kita berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Kadang kita lupa ini doa kita. Kita minta sama Allah wa ballighna Ramadan, sampaikan kami berjumpa dengan bulan suci. Udah separuh ini. Nikmat karunia daripada Allah, di antara doa kita yang diijabah oleh Allah. Maka dari itu terus kita bersyukur kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Hati-hati. Dengan kita bersyukur kepada Allah, bagaimana caranya menambah nilai ibadah di bulan ini?
Di antaranya kegiatan seperti ini. Karena hanya Ramadan, Pak. Hanya bulan suci Ramadan yang membuat kita lebih semangat untuk beribadah. Hanya bulan suci Ramadan kita itu disiplin waktu di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan Ramadan kita berbagi, kita duduk sama-sama, kita ramaikan masjid musholla bersama-sama. Dan ini waktunya tidak panjang, hanya 1 bulan. Lepas Ramadan sudah tidak ada lagi tarawih. Ya, mungkin kalau dikatakan ada pejuang subuh masuk akal juga. Karena subuh itu harus berjuang. Tapi di bulan Ramadan tidak ada perjuangan. Allah sudah tanamkan di dalam hati kita sholat tepat waktu. Gak tanggung-tanggung. Di bulan Ramadan azan ditungguin. Betul gak? Ditungguin gak azan? Khususnya azan maghrib. Betul tidak? Apa di sini ada yang gak nungguin azan maghrib? Berarti dusta semua. Satu dunia. Ya, entah itu dia pejabat negara, presiden, seorang wali, seorang ulama, nunggu azan. Karena di situ ada didikan dari Allah sama rata. Udah masuk Ramadan tidak ada lagi seragam. Semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena dia seorang raja boleh duluan batal puasa boleh? Tidak. Enggak apa-apa. Saya 10 menit lagi mau azan saya batal karena saya raja, enggak bisa. Bahkan dia seorang wali sekalipun tidak bisa. Ini semuanya sama, didikan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lebihkan kita sehingga kita disiplin waktu sama-sama nungguin azan maghrib. Pertanyaannya simpel. Ngapain kita nunggu azan maghrib? Mau sholat, mau makan. Buka puasa. Artinya urusan perut ya. Ya, kita nungguin azan maghrib bukan niat kita mau sholat, bukan. Tapi niat kita mau membatalkan buka puasa. Tanpa kita sadari ada satu didikan dari Allah. Ada hadiah dari Allah yang Allah khususkan untuk kita. Tapi tidak pernah kita berpikir hadiah tersebut. Bahkan saat kita nungguin azan untuk buka, untuk makan, Allah tidak cemburu. Allah tidak marah. Bahkan Allah kasih fasilitas. Apa fasilitasnya? Siapa yang bersegera buka puasa, sunnah dapat pahala. Masya Allah. Ditambah lagi fasilitasnya apa? Siapa yang berdoa saat buka puasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita renungkan. Alangkah sayangnya Allah kepada kita. Kita nungguin azan bukan mau sholat, mau makan, tapi dapat pahala. Makan dapat pahala. Kemudian diberikan kesempatan untuk berdoa, maka jangan sia-siakan. Jadi jangan kita hadapkan di depan kita makanan saja, tapi sebelum kita makan berdoalah, minta sama Allah. Karena apa? Fasilitas dari Allah. Siapa yang berdoa saat buka puasa, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan panjang-panjang doanya. Mentang-mentang doanya panjang, akhirnya lama tuh membatalin ya. Artinya kita minta sama Allah, ya Allah panjangkan umur saya, umur orang tua saya, berkahi mereka, berkahi anak saya, jadikan anak-anak saya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya. Pernahkah kita selama ini berdoa? Tidak. Yang kita kejar kurma, yang kita kejar makanan, yang kita kejar gorengan, yang kita kejar hal-hal yang berada di depan kita, bukan kita berdoa. Sebab di situ ada fasilitas yang sering kita lupakan, dan ini bagian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya tambahkan lagi sebelum pembahasan kita. Hanya di bulan Ramadan bangun malam itu terasa bahagia. Kalau boleh jujur, jawab pertanyaan saya. Bangun malam di bulan Ramadan, bangunnya nikmat tidak? Senang tidak? Bahagia tidak? Ini mana suaranya nih? Bahagia tidak? Gembira tidak? Kalau nggak bangun sedih nggak? Masya Allah. Kalau nggak bangun nyesel nggak? Ada yang disalahin nggak? Pasti ada yang disalahin. Gara-gara kamu ngajak begadang, kan begitu. Tapi kalau lewat Ramadan masih begitu nggak? Masih begitu nggak? Contoh nih, contoh. Kita tinggal di sini. Jam 2 malam ada anak-anak tuh bangunin sahur. Pas kita bangun kita marah nggak?
Malah kita senang, terima kasih anak dikasih makan. Nanti habis Ramadan dia bangunin lagi sahur. Kira-kira marah nggak kita? Kurang ajar anak siapa ini? Itu diantara nikmat kasih sayang Allah yang Allah letakkan di dalam hati kita sehingga kita bangun dengan himmah, bangun dengan semangat, dengan keinginan, dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan bahagia. Anaknya dibangunkan, istrinya dibangunkan. Tapi pertanyaan saya, bangun malamnya itu mau ibadah, mau makan? Jawab yang jujur, mau ibadah, mau makan? Makan lagi nih ceritanya. Artinya bangunnya malam kita itu mau makan. Walaupun pada intinya kita ibadah, tapi yang kita kejar sahur, betul nggak? Sebab kalau nggak sahur nanti repot, besok kelaparan. Tapi Allah marah nggak? Allah nggak marah. Tidak marah. Dan Allah tidak cemburu kepada kita. Kita bangun malam untuk sahur, Allah nggak marah. Bahkan Allah kasih fasilitas. Sahur itu hukumnya sunnah. Ketika kita makan, dapat pahala lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang apa lagi kita umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya diberikan kemudahan. Semuanya diberikan keindahan. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu yang sedikit. Manfaatkan. Ya. Dengan apa? Dengan beramal soleh. Manfaatkan dengan apa? Dengan meramaikan musolah dan masjid-masjid. Dengan apa lagi? Meramaikan tadarusan, belajar sedekah. Nggak mesti banyak, yang penting rutin, continue, berbagi. Sebab apa? Orang yang bersedekah di bulan ini pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Bersedekah untuk fisabilillah. Siapa yang memberikan makan bagi mereka yang berpuasa, nanti tidak akan kelaparan di hari kiamat. Siapa yang memberikan minum bagi mereka yang berpuasa, tidak akan kehausan nanti di hari kiamat, di mana semuanya manusia akan kepanasan dan kehausan, tapi mereka yang selalu memberikan minum bagi yang berpuasa, mereka tidak akan kehausan. Bagi siapa orang yang memberikan pakaian bagi mereka yang berpuasa, akan mendapatkan pakaian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidak semua dari kami mampu memberikan makan, sementara kami sendiri kadang-kadang tidak makan. Susah untuk makan. Kata Nabi apa? Walau hanya 1 biji kurma. Walau hanya 1 teguk air. Artinya di sini tidak mesti banyak, yang penting ada yang namanya berbagi. Karena di bulan suci Ramadan adalah bulan untuk kita belajar, introspeksi diri, muhasabah diri, dan langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini, 1 bulan penuh kita masuk ke pertengahan, di mana disebutkan bahwasanya Ramadan, waktu itu Nabi SAW bersabda di penghujung bulan Sya'ban. Saya ambil singkat saja hadisnya. Kata Nabi, akan datang 1 bulan, wa awwaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu idkun minan nar. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan Ramadan enggak ada dipisah-pisah. Semuanya rahmat, semuanya ampunan, semuanya idkun minan nar. Tapi ada di sini yang mau kita bahas, enggak perlu dipisah, sama aja. Yang penting maknanya tidak berubah. Artinya apa? Di dalam Ramadan itu ada yang namanya rahmat. Apa itu rahmat? Ini perlu kita perjelas. Rahmat kasih sayang Allah, Allah letakkan di bulan suci Ramadan. Dan ini khusus untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kasih gambaran sederhana, salah satu contoh saja tentang rahmat ini. Rahmat itu kasih sayang. Kita lagi jalan, kemudian melewati induk ayam bersama anak-anak ayam yang kecil-kecil. Ya, ini misalkan. Ini gambaran sederhana. Pas kita jalan, tiba-tiba ada induk ayam sama anak-anaknya. Kalau kita jalan, kemudian anak-anaknya yang kecil-kecil ini merasa terganggu, kira-kira induknya marah nggak kira-kira? Marah tidak? Padahal induknya tahu nggak akan menang sama kita manusia. Tapi walaupun dia tahu dia kalah, harga diri dari seorang induk
Ibu terhadap anaknya ini luar biasa. Biarkan dia mati, yang penting anaknya dalam kondisi selamat. Ini bagian perhatian. Kasih sayang dari induk ayam terhadap anaknya, begitulah yang disebutkan dengan kasih sayang. Kalau binatang saja, kasih sayang terhadap anaknya begitu hebat, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang kayak kita nih, kalau saya tanya nih, ya tolong jawab yang jujur ya. Banyakan ibadah, banyakan dosa gitu-gitu. Tolong jawab yang jujur. Banyakan pahala, banyakan dosa. Bangga lagi dosa ya. Lebih banyak pegang Quran atau lebih banyak pegang HP? Oke. Lebih banyak baca Quran atau lebih banyak ngintip status WA orang? Udah tahu jawabannya. Kita lebih disibukkan dengan urusan-urusan dunia. Terus kalau kayak gitu keadaan kita hitung lagi. Satu hari, satu malam ada berapa jam? Ada 24 jam. Satu hari ini umur kita nih 24 jam. Kemana aja tuh umur kita? Tidur berapa jam tidur? 6 jam ya. Ramadan kayaknya kurang dikit ya. Kalau yang kerja biasanya 8 jam tidurnya. Oke, kita hitung 8 dah. Secara umum, secara global, bahwasanya tidur itu 8 jam. Jadi umur kita satu hari 24 jam dikurangin 8 jam, sisa berapa? 16 jam. Kerja berapa jam? Dari pagi sampai sore. Oke, itu 6 jam atau 8 jam. Sama macetnya ya, sama di jalan pulang pergi, itu 8 jam. 8 tambah 8, 16. Sisa berapa? Berarti satu hari, satu malam umur kita itu habis begitu saja. Dihilangkan dengan tidur sama kerja. Sisa 8 jam. Kemana yang 8 jam ini? Laporan sama Allah setiap hari berapa jam? Laporan sama Allah setiap hari berapa jam? Nyampe 1 jam? Nggak nyampe ya? 5 kali kita laporan. Ya, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 1 kali kita laporan sama Allah berapa lama? 5 menit paling hebat ya. Ini kita berpikir dulu ya, sebelum saya bahas kita berpikir dulu. Artinya ya Allah, mau bangga apa kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah? Itu yang wajib ya. Ibadah yang wajib hanya sehebat-hebatnya dia, kita hitung 10 menit setiap salat. Kali-kali mah hanya 50 menit, nggak nyampe 1 jam laporan sama Allah. Salatnya bagaimana? Khusyuk tidak? Hudul gulub enggak? Istinjanya bagaimana? Apalagi dalam sholat itu mesti ada khusyuk, hudul gulub, bacaannya, kefasihannya, tajwidnya. Maka dianjurkan untuk sholat berjamaah. Karena orang yang sholat berjamaah dijamin. Kalau kita sholat sendirian, walaupun khusyuk, hudul gulub, Allahu Akbar, bil makna. Artinya sholat itu betul-betul khusyuk dengan maknanya, dengan bacaan yang fasih. Kalaupun sah, pahalanya 1. Tapi kalau kita berjamaah, khusyuk tidak khusyuk, kita mendapatkan pahala berjamaah. Jadi kalau kita hitung-hitungan, ya nggak nyampe 1 jam laporan sama Allah, mau bangga apa kita? Baca zikir kalau di masjid atau musola saja, di rumah lupa kita sama tasbih. Lebih banyak pegang HP sama pena yang kerja. Hilang begitu saja. Tapi jangan khawatir. 11 bulan kita termasuk orang-orang yang lalai. 11 bulan kita mungkin adalah orang-orang yang sering melanggar daripada ketentuan Allah. Allah kasih kesempatan 1 bulan di bulan suci Ramadan. Untuk apa? Untuk mencukupi kekurangan ibadah kita di 11 bulan. Saking sayangnya Allah, Allah letakkan di dalam Ramadan, itu namanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pernah menceritakan, kata Nabi, ada satu hamba Allah yang umurnya 500 tahun. Mungkin cerita ini sering kita dengar, tapi tidak pernah kita maknakan di dalam kehidupan kita. Kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ini hamba ini umurnya 500 tahun, Pak. Tidak pernah bermaksiat. 500 tahun menyendiri ibadah sama Allah. Salat, sujud, sujud, salat, sujud, salat. 500 tahun sujud, salat, itu saja ibadahnya. Enggak ngomongin orang, enggak sempat buka YouTube, enggak sempat buka TikTok, enggak sempat pegang HP. Ibadah saja.
Setiap hari diantar malaikat makanan. Umurnya 500 tahun. Pertanyaan saya, di sini ada nggak yang umurnya 100? Ada nggak? 70? 70 ada. Kira-kira yang 70 sholatnya masih kuat nggak kira-kira? Masih kuat. Jalannya goyang nggak? Pikirannya kuat nggak? Kesehatannya gimana? Kalau umurnya 70 tahun misalnya, ya 35 tahun dikurangin. 35 tahun saat lagi kuat-kuatnya itu, ditambah 35 tahun, ya paling-paling ibadah dia yang khusyuk itu nggak nyampe 20 tahun. Karena dipotong dengan ini, dipotong dengan ini, dipotong dengan ini, dan lain sebagainya. Artinya nggak bisa kita banggakan tuh umur 70 tahun. Tapi hamba ini 500 tahun nggak pernah bermaksiat. Berarti ini orang hebat bukan kira-kira? Hebat. Ahli ibadah bukan? Ahli ibadah. Kira-kira kalau masuk surga pantas nggak? Pantas nggak? Pantas, karena dia ahli ibadah. Nggak pernah maksiat. Waktunya habis untuk ibadah sama Allah. Nggak ngurusin orang. Bahkan dia berdoa, ya Allah, matikan aku dalam keadaan sujud. Ya Allah, bangkitkan aku dalam keadaan sujud. Semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini kata Nabi, dia meninggal dalam keadaan sujud dan dibangkitkan di akhirat dalam keadaan sujud. Setelah itu Nabi menceritakan, maka pemuda ini, hamba ini dipanggil. Wahai hambaku, sekarang kau boleh masuk surga. Tapi kata Allah, bukan karena ibadahmu yang 500 tahun. Kata hamba ini, tidak ya Allah, kalau aku masuk surga ya pantas, karena ibadahku 500 tahun, umurku ku habiskan untuk ibadah. Kata Allah, tidak, kau hari ini masuk surga bukan karena ibadah, karena rahmatku, kata Allah. Tidak ya Allah, aku ingin masuk surga karena bangga dengan amalku 500 tahun. Jadi pada intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang ini bangga dengan amalnya yang 500 tahun. Kita mau bangga apa Pak? 80 tahun udah gempor kita. Ya, kalau imamnya cepat, ya ketinggalan jauh nih kakek-kakek ya. Ini 500 tahun ibadah sama Allah, dia bangga dengan amalnya. Maka kata Allah, kau ingin hitung-hitungan? Kau ingin dihisab? Dipanggillah malaikat, dihisab. Ingat, jangan lupa kita ada yang namanya dihisab. Yang halal saja dihisab, apalagi yang haram Pak. Ibadah kita juga dihisab. Kita punya anak dihisab nanti, punya istri dihisab, semuanya dihisab, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ditimbanglah amalnya, diambil satu nikmat mata, ternyata satu nikmat mata tidak bisa dibayar dengan ibadah 500 tahun. Belum nikmat mata yang lainnya, belum hidung, belum napas, belum menghirup udara, ya, belum mengunyah, belum merasakan di lidah, belum kaki, belum tangan. Berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba ini kata Allah, kalau begitu kau bangga dengan amalmu yang 500 tahun, berarti kau hari ini bukan masuk surga, tetapi masuk ke dalam neraka. Diantarlah hamba ini masuk ke dalam neraka. Di tengah perjalanan dia bertobat, ya Allah ampuni saya, maafkan saya Allah atas kelancangan saya, masukkan aku ke dalam surga bukan karena ibadahku, akan tetapi karena rahmatmu. Maka dipanggil sama Allah, Allah bertanya kepada pemuda ini. Ya, kalau zaman dulu kan, ya orang-orang zaman dulu ini ceritanya ya, bukan daripada umat Nabi Muhammad, umat Bani Israel yang umurnya mereka itu tidak ada batasan. Ya, ada yang 300 tahun, ada yang 400 tahun, maka mereka tidak dipanggil orang tua. Beda sama kita. Ya, 70 tahun dipanggil kakek, betul nggak? Kalau ada yang lewat 70 tahun, kita panggil, anak muda, mau kemana? Marah nggak kakek tadi? Marah, kurang ajar. Saya 70 tahun dipanggil anak muda, ngejek berarti ya. Tapi umat-umat terdahulu nggak ada batasan, makanya tetap saja dipanggil anak muda. Dipanggil sama Allah, wahai hambaku, jawab pertanyaanku. Siapa yang memberikan engkau umur selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikanmu kekuatan ibadah selama 500 tahun? Engkau ya Allah. Siapa yang memberikanmu makan? Engkau ya Allah. Siapa yang mewafatkanmu dalam keadaan sujud? Engkau ya Allah. Siapa yang membangkitkan engkau dalam keadaan sujud? Engkau ya Allah. Ketahuilah wahai hambaku, semua yang aku berikan ini adalah bagian daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan rahmat itu Allah letakkan di dalam bulan suci Ramadan. Zonanya udah lewat. Karena kata Nabi, wa awwaluhu rahmah. Sekarang kita berada di pertengahan. Ya, betul ya, pertengahannya. Wa awsatuhu maghfirah.
Pertengahan Ramadan adalah ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kita ini bulan ampunan. Kita bertobat kepada Allah, kita perbanyak amal soleh, kita perbanyak istighfar, kita perbanyak sedekah agar dosa-dosa kita yang sengaja maupun tidak sengaja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhir daripada Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini saya mengambil apa yang pernah disampaikan. Yang mau tulis silakan ditulis, mudah-mudahan bermanfaat buat acuan kita biar kita lebih semangat lagi di dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Saya mengambil perkataan seorang al-muhaddis, ulama yang berada di kota Mekah, yang sekarang diteruskan oleh anaknya beliau. Yang alhamdulillah kemarin kalau tidak salah 2 minggu yang lalu saya berziarah ke situ. Saya kalau tidak salah hari Rabu, ya, guru kita Ustaz Abdul Somad hari Jumat kalau tidak salah. Jadi kita tidak ketemu. Kita ziarah ke situ. Perkataan seorang ulama besar al-muhaddis Abu Yazid Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki. Beliau mengatakan Allah lebihkan, Allah khususkan di dalam bulan suci Ramadan ini ada beberapa keistimewaan, keindahan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di bulan suci Ramadan kata beliau mendapatkan nazar, mendapatkan pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh puasa itu imanan wahtisaban. Imanan, ini syarat ya. Syarat untuk puasa kita diterima imanan wahtisaban. Penuh dengan keimanan kepada Allah, wahtisaban. Berharap, meminta keindahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau enggak ada imanan wahtisaban, banyak orang yurabbasain laisa lahu min siyami illal ju' wal atas kata Nabi. Ada kalanya mereka itu berpuasa di bulan suci Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali 2 huruf. Huruf fa sama huruf ya. Kalau digabung apa? Pa ya. Ya, 2 huruf pa ya. Nahan lapar tiap hari tapi tidak mendapatkan pahala. Nahan haus tapi tidak mendapatkan pahala. Nahan amarah, nahan semuanya ditahan tapi tidak mendapatkan apa-apa. Makanya kita jaga aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jaga di bulan ini. Enggak usah ngurusin orang, Pak. Kalau ngurusin orang enggak habis-habis. Apalagi menjelang buka puasa, itu emosinya lebih besar. Ini nanti sore nih jam 5, setengah 6, kalau kita jalan di jalan raya tuh enggak ada yang wajahnya berseri-seri. Wajah tegang semua. Yang bawa motor galak, yang bawa mobil galak. Masya Allah, coba nanti antara jam setengah 6 itu menjelang maghrib, nggak pernah kita lihat wajah orang itu senang. Bawaannya emosi aja. Kenapa? Itulah saat-saat menegangkan. Makanya jangan ngurusin orang ya. Urusin kita aja seperti apa kita ini, bagaimana kehidupan kita ini, apa yang sudah saya lakukan di bulan ini, apa saja amal kita. Ya. Ingat karena ada pandangan Allah nih, akan diperhatikan oleh Allah. Semuanya kita akan mendapatkan pandangan dari Allah, maka jangan sia-siakan waktu yang singkat. Perbanyak amal soleh, hidupkan di waktu malam dengan ibadah. Jangan tinggalkan sholat taraweh. Ingat, jangan tinggalkan sholat, sebab sholat taraweh hanya ada di bulan Ramadan. Habis Ramadan nggak ada lagi yang namanya taraweh. Walaupun ada yang namanya sholat-sholat lain, tapi pahalanya beda dengan sholat taraweh. Karena sholat taraweh khusus. Bahkan kata Nabi, sholat sunnah, sholat malam maksudnya sholat taraweh, itu pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat wajib yang kita lakukan dilipat gandakan lagi pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saran saya ya, tapi silakan jangan kurangi rakaatnya. Yang biasa 11 naikin jadi 23. Bila perlu 36. Kenapa, Beb? Ya kita lihat di Mekah Madinah berlomba-lomba. Kenapa di kita mengurangi? Ya. Oh saya ikut Nabi, nggak apa-apa, boleh, nggak ada masalah. Ini sholat sunnah. Tapi maksud saya jangan dikurangi. Karena hanya ada di bulan Ramadan. 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat, Pak. Kalau kita kurangin berarti berapa banyak pahala yang kita hilangkan. Ini saya kasih gambaran sederhana. Di Mekah, itu tarawehnya 20, 1 juz.
Itu di Mekah ya. 20 1 juz, witir 3 plus kunut. Kunutnya itu enggak sebentar. Bisa sampai 7 sampai 10 menit kunutnya saja. Dan setiap 4 rakaat biasanya mereka itu tawaf. Setiap 4 rakaat tawaf. Kenapa 1 kali keliling tawaf sama dengan 1000 pahalanya? Makanya orang-orang Mekah cerdas ulama-ulamanya. Sholatnya lama. Kenapa? Karena mereka kejar hanya ada di bulan Ramadan. Kalau habis Ramadan habis. Ulama Madinah nggak mau kalah saingan. Tapi ini dulu ya, bukan yang sekarang. Pernah terjadi di kota Madinah. Itu kalau tidak salah 36 rakaat atau 31 rakaat kalau tidak, saya lupa rakaatnya. Yang jelas intinya yang saya mau bahas di sini, kok Madinah lebih banyak rakaatnya? Ternyata di Madinah ulamanya mengatakan kami nggak mau kalah dengan orang Mekah. Di Mekah habis 4 rakaat tawaf, karena kami tidak ada Ka'bah, maka kami tambah nilai rakaat sholat witir. Masya Allah. Artinya apa? Mereka bersaing dengan persaingan yang baik dalam ibadah kepada Allah. Di Indonesia lebih hebat lagi Pak. 7 menit 23 rakaat. Ya, 7 menit. Masya Allah. Kalau di Madinah mereka menambah nilai rakaat, kemudian di Mekah habis tarawih mereka tawaf. Di Indonesia habis tarawih yang dicari kopi, es, roti, gorengan, kan begitu. Ya, beda-beda tipis sama orang Mekah Madinah. Cuma kalau mereka lebih banyak dalam beribadah. Nah, makanya saya sarankan yang 11 usahakan ya, di bulan ini, di akhir-akhir ini tambah. Nggak mau 20 nggak apa-apa, tambah. Ya, masih mau 11 juga, surahnya panjangin dikit. Kenapa? 1 huruf yang kita baca di bulan ini dilipat gandakan lagi. Masya Allah ya. Tapi ini bukan paksaan ya. Tapi saya sarankan kalau kita kurangin sayang, karena kita bukan orang-orang yang ahli dalam beribadah kepada Allah, maka kesempatan di sini Allah kasihkan kesempatan buat kita ya, 1 bulan kita beribadah kepada Allah, semua amal ibadah yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya itu, mendapatkan pandangan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Gambaran gini, Pak. Kita duduk sama bos. Misalkan kita kerja dalam satu perusahaan. Pas lagi meeting sama bos, ya mungkin kita pengen dilihat, betul nggak? Betul nggak kira-kira? Bos lagi ngomong, kalau kita nggak dengerin omongan dia, kira-kira marah nggak bosnya? Marah. Tapi kalau kita simak betul-betul, dipandang kita, oh ini ya, yang kerja sama saya ini luar biasa ini. Ya, nanti saya kasih bonus. Manusia aja punya kasih sayang begitu, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan jauh-jauh dari pandangan Allah, dan Allah letakkan pandangan tersebut hanya khusus di bulan suci Ramadan. Artinya apa? Ibadah yang kita lakukan itu semuanya Allah tahu. Bahkan diriwayatkan nanti di hari kiamat semuanya kita dipanggil bawa buku catatan masing-masing. Maka malaikat bingung di situ. Ya Allah, hamba-Mu ini mendapatkan kenikmatan gini, ya, Kau ampuni, Kau berikan yang terbaik. Ya. Kata malaikat, sementara dia sholatnya suka di akhir waktu, suka bermaksiat kepada Engkau, kenapa Kau berikan seperti ini keistimewaan? Kata malaikat. Malaikat bingung, hamba ini bukan ahli ibadah, tapi mendapatkan keistimewaan di hari kiamat. Maka kata Allah, wahai para malaikatku, tahukah engkau, hambaku ini sudah aku bakar di bulan suci Ramadan, di musim kemarau. Dia berpuasa imanan wahtisaban, kata Allah, puasanya untukku dan akulah yang berhak untuk memberikan ganjaran kepada hambaku. Dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, perhatian khusus untuk kita semuanya. Ayo kita berlomba-lomba ya, beramal soleh di bulan ini, jangan kurangin. Yang mungkin yang bisa menghotamkan 1 kali khotam Quran, tahun ini kita tambah menjadi 2 ataupun separuhnya. Yang penting kita lebih baik dari tahun-tahun kemarin. Sebab apa? Hanya 1 bulan kita bisa mencukupi kekurangan amal ibadah kita di luar dari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita berharap bulan ini amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, keistimewaan yang kedua. Kelebihan yang kedua. Setiap hari para malaikat membacakan istighfar bagi mereka-mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan wahtisaban. Bayangkan malaikat ngebelain kita membacakan istighfar. Makanya hati-hati dalam kita melangkah. Sering-seringlah kita duduk-duduk dengan para ulama. Jangan nunggu diundang baru datang ke kajian, tapi cari.
Karena di bulan ini duduk di dalam majelis ilmu pahalanya double. Makanya kalau misalnya itu menyambut Ramadan penutupan sementara itu salah itu. Ya. Ada penutupan majelis sementara, jangan ditutup, terus saja majelis. Salah kalau penutupan sementara itu salah. Ya. Kita ganti bahasanya ya, jangan penutupan sementara. Ya. Kita meramaikan majelis-majelis ilmu di bulan suci Ramadan. Itu yang paling penting ya. Saat ini kita bukan libur ya, kita bukan tutup juga. Maksudnya kita lebih fokus ke bulan suci Ramadan untuk memperbanyak amal soleh. Jadi kajian terus jalankan. Subuh misalnya, kalau ada subuh, nggak bisa hari libur ya. Kalau nggak bisa hari libur ya hari-hari lain. Pokoknya cari minimal kita sebentar aja duduk di situ. Karena pahalanya luar biasa. Malam sebelum tarawih usahakan ada kultum minimal 5 menit untuk memberikan respon semangat agar kita betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pahala yang dilipat gandakan hanya di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga, kelebihan yang ketiga, bau mulut orang yang berpuasa. Jangan takut, Pak. Jangan malu, biarin aja. Semuanya bau, nggak ada masalah. Tapi bau mulut orang yang berpuasa seperti bau misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan. Jadi pada intinya luar biasa, semuanya kita mendapatkan kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dibelain sama Allah. Bau mulut kita sama seperti bau misik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, Allah berfirman kepada surga. Allah berfirman kepada surga, hiasi surga, baguskan di dalamnya, sambut hambaku yang soleh, kata Allah. Siapa hamba yang soleh ini? Mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Kata Allah kepada surga, andai kata dia mati, masukkan ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa, mendapatkan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam sabdanya Nabi Muhammad SAW, Allah panggil hamba-hambanya nanti di yaumil mahsyar, bagi mereka yang berpuasa imanan wa ihtisaban, kata Allah, hari ini engkau mendapatkan balasan apa yang kau lakukan di bulan suci Ramadan. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Tidak, kata Allah, beda lagi. Apakah itu Lailatul Qadar? Tidak, kata Allah, ini beda lagi. Ini sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Tidak, kata Nabi Muhammad, ini bukan Lailatul Qadar. Ini beda dengan Lailatul Qadar. Ini bagi hamba-hamba Allah yang berpuasa dengan iman dan ihtisaban, dia akan mendapatkan balasan amal daripada amalnya di bulan suci Ramadan. Digambarkan sama Nabi seperti orang yang bekerja. Kalau kita kerja di perusahaan, di akhir daripada bulan biasanya ada yang gaji mingguan, ada yang harian atau bulanan. Begitulah. Digambarkan Nabi seperti itu, seperti kita bekerja mendapatkan gaji. Dan ini yang ngasih ganjaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah mereka yang betul-betul patuh kepada Allah di bulan ini, memperbanyak amal soleh, menghiasi daripada hari-harinya dengan ibadah kepada Allah. Insya Allah dia akan mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, terakhir di bulan suci Ramadan Allah kasih bonus yang tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu, yaitu Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana ciri-cirinya? Sudah digambarkan oleh para ulama-ulama. Ya, ada yang bilang dari tanggal 1 sudah ada, Pak. Banyak ijma ulama. Mungkin yang mengatakan pernah berjumpa, ya kita nggak tahu. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah orang-orang pilihan. Karena pernah diceritakan ada seorang salaf itu. Seorang salaf masuk Ramadan, dia panggil anak-anaknya. Ya waladi, ya binti, ta'al. Ada apa ya? Bentar lagi Ramadan. Hei anakku yang pertama, apa yang kau siapkan? Kata anaknya, Ramadan kali ini aku mau mengkhatamkan 3 kali khatam Quran. Masya Allah, kata ayahnya. Kamu yang kedua, Ramadan tahun ini begini. Kamu yang ketiga, Ramadan. Wah, Masya Allah. Jadi anaknya dididik. Belum masuk Ramadan, udah dididik dulu. Untuk beramal. Akhirnya semua anaknya udah mengatakan, tinggal anaknya bertanya. Ayah, kata anak-anaknya, kami Ramadan ini kami begini. Sekarang kami bertanya, kalau ayah apa yang ayah siapkan? Balik nanya anaknya.
Ayah, apa yang ayah siapkan? Apa jawaban ayah ini? Langsung halan yabki, nangis ayahnya. Sehingga anaknya kaget, ya wahai ayah, apakah pertanyaan kami ini salah sehingga menyebabkan engkau nangis? Kata ayahnya, yang menyebabkan aku nangis ini bukan karena pertanyaan kalian. Aku bingung katanya, mau nyiapin apa lagi? Bagiku Ramadan enggak Ramadan sama. Kenapa? Orang-orang soleh, mereka setiap hari ada yang 1 kali khatam Quran. Setiap hari. Imam Syafi'i 2 kali khatam Quran. Baca sholawat, baca zikir. Hari-harinya habis untuk ibadah sama Allah. Kata salaf ini, apa yang mesti aku tambahkan? Ibadahnya udah banyak. Artinya mereka tidak membedakan Ramadan dengan bukan Ramadan. Memang ahli ibadah. Kalau kita kan beda ya. Ramadan aktif gak di masjid? Ramadan aktif gak di musola? Ramadan aktif, apalagi menjelang maghrib ada takjil ya, masya Allah. Salat isya, subhanallah, taraweh. Habis itu udah hilang kita dari peredaran masjid. Karena mereka salafun saleh enggak mesti Ramadan, hari-hari dia mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran buat kita dan alhamdulillah Allah berikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad mendapatkan Lailatul Qadar. Ini adalah bonus besar-besaran dari Allah yang mana kalau kita lihat di mal-mal kalau ada tulisan ya, bonus ataupun ada diskon besar-besaran misalnya, itu kadang-kadang kita belanjanya ngantri Pak sampai keluar-luar ya, biasanya begitu. Ini diskonnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul bisa mendapatkan diskon tersebut, bonus tersebut dengan apa? Dengan memperbanyak amal soleh di bulan suci Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan di akhir Ramadan kita dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal. Karena kita tidak tahu di jidat kita ini ada stempel Pak. Kalau enggak jannah, nar. Stempelnya di jidat kita ini, tapi nggak nampak ya, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau nggak masuk surga, masuk neraka. Makanya kita nggak tahu nih. Banyak orang ahli ibadah matinya dalam keadaan kafir, banyak. Banyak orang ahli ibadah matinya dalam keadaan musyrik, banyak. Banyak orang ahli maksiat matinya dalam keadaan baik, juga banyak. Jadi kita nggak tahu nih stempel kita ini apa, surga apa neraka. Maka di bulan inilah kesempatan orang-orang seperti kita yang kita tidak tahu nasib kita seperti apa, dengan kita betul-betul menjaga di bulan suci Ramadan, kita berharap itkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita, panjang umur dalam taat kepada Allah, panjang umur dalam taat kepada Rasulullah, dan kita berharap mudah-mudahan perkumpulan ini membawa kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi anak-anak Bikers, mudah-mudahan tetap istiqomah berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berharap mudah-mudahan di puasa ini, di kali ini ya Allah, terimalah puasa kami, salat kami, bangun malam kami, sedekah kami, amal kami ya Allah. Sampaikan kami berjumpa dengan hari raya Idul Fitri dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan diampuni segala dosa, dalam keadaan diterima segala amal perbuatan baik kami ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Doakan hari ini kita balik ke Tangerang. Insyaallah nanti di penghujung kita akan safari dakwah di beberapa mungkin Kalimantan, ke Malaysia. Doakan supaya sehat walafiat. Insyaallah ada waktu kita berjumpa kembali insyaallah, dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melintasi jalan dari Pekanbaru mungkin ke Jambi atau ke Tembilahan atau ke Rengat, mudah-mudahan mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ujian ini akan segera berakhir sebelum hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.